Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar konsep matematika tentang bilangan bulat dan pecahan bagian 2. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama ada operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat dan operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Sebelum kita memasuki materi, kamu harus tahu dulu tentang perbedaan antara simbol operasi hitung pada bilangan dan simbol jenis bilangan. Di sini ada beberapa simbol operasi hitung yang kita tahu, yaitu ada tanda tambah atau plus, tanda kurang atau minus atau min, tanda kali, dan tanda bagi. Sedangkan untuk simbol jenis bilangan ada bilangan positif, jenis bilangan positif, dan ada jenis bilangan negatif. Meskipun tanda ini, kedua ini memiliki tanda yang sama, namun pada aplikasi, pada penerapannya mereka memiliki makna yang berbeda. Sebagai contoh ya, 2 ditambah negatif 3. 2 di sini berarti jenis bilangan positif. Lalu tanda tambah ini merupakan simbol operasi hitung, dan ini ada negatif 3 merupakan jenis bilangan negatif. Lalu ada negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 ini sebagai jenis bilangan negatif, tambah di sini sebagai operasi hitung penjumlahan ya, dan positif 3 sebagai jenis bilangan positif. Lalu ada negatif 2 ditambah negatif 3. Negatif 2 ini sebagai jenis bilangan negatif, tambah ini sebagai operasi hitung, dan negatif 3 sebagai jenis bilangan negatif. Lalu ada negatif 2 dikurangi negatif 3. Negatif 2 ini sebagai jenis bilangan negatif, kurang di sini sebagai operasi hitung pengurangan, dan ada negatif 3 sebagai jenis bilangan negatif. Selanjutnya, untuk cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kali ini kita akan menggunakan bantuan garis bilangan ya. Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu, ini ada tanda anak panah, ini ada ujung anak panah, ini ada pangkal anak panah. Untuk caranya, jika jenis bilangannya positif, maka ujung anak panah menghadap ke arah kanan. Jika jenis bilangannya negatif, maka ujung anak panah menghadap ke arah kiri. Jika operasi hitung tambah, maka anak panah melangkah maju. Jika operasi hitung kurang, maka anak panah melangkah mundur. Untuk hasil akhir penjumlahan dilihat dari posisi akhir ujung anak panah nih ya, kalau untuk penjumlahan ya. Lalu untuk pengurangan dilihat dari posisi akhir pangkal anak panah, nih pangkalnya. Yang pertama, kita akan mempelajari operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Pertama, kita akan melakukan penjumlahan bilangan bulat antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Sebagai contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ini kita bisa langsung mengerjakannya ya. Kita tahu bahwa jumlah 2 bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Lalu bagaimana untuk gambar garis bilangannya? Pertama kita lihat bilangan pertama yaitu positif 2, maka ujung anak panah menghadap ke arah kanan. Kita berangkat dari skala 0, anak panah kita langkahkan 2 langkah ke arah 2. Kita peroleh seperti ini. Lalu bilangan kedua yaitu positif 3, ujung anak panah menghadap ke arah kanan. Kita berangkat dari posisi terakhir tadi yaitu 2. Karena tandanya tambah, maka maju 3 langkah dari arah 2. Nah, 1, 2, 3. Kita peroleh ujung anak panah berada pada posisi 5. Jadi jawabannya 2 ditambah 3 sama dengan 5.
Lalu penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Sebagai contoh, 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Kita lihat bilangan pertama yaitu positif 2. Kita berangkat dari skala 0. Ujung anak panahnya menghadap ke arah kanan menuju 2. Lalu kita lihat bilangan kedua yaitu negatif, maka ujung anak panah menghadap ke arah kiri. Karena negatif ya, menghadap ke arah kiri dan maju sebanyak 3 langkah. Kita lihat posisi terakhir ujung anak panah berada pada negatif 1. Jadi 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Jumlah 2 bilangan bulat, satu positif dan yang satunya lagi negatif, hasilnya dapat berupa bilangan bulat positif atau bilangan negatif, atau dapat pula menghasilkan bilangan 0. Selanjutnya ada penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Contohnya, negatif 2, bilangan pertama ada negatif 2. Kita berangkat dari skala 0 menuju ke arah kiri ya, karena tadi jenis bilangannya negatif, sebanyak 2 langkah ya. Lalu bilangan kedua yaitu positif 3, berarti ujung anak panah menghadap ke kanan. Dan kita maju 3 langkah karena di sini ada operasi tambah ya. Nah, kita lihat posisi ujung anak panah terakhir berada pada skala 1. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Selanjutnya ada penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 2 ditambah negatif 3. Kita lihat bilangan bulat pertama yaitu negatif 2. Jadi dari skala 0 kita arahkan ke arah negatif 2 ya, ke arah kiri. Lalu bilangan kedua dan negatif 3, ujung anak panahnya menghadap ke arah kiri. Kita maju 3 langkah dari negatif 2 ini. Kita lihat posisi terakhir ujung anak panah berada pada skala negatif 5. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat itu ada sifat-sifat ya penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat atau sifat tertutup. Contohnya, 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Kita tahu bahwa 2 merupakan bilangan bulat, negatif 3 merupakan bilangan bulat, dan negatif 1 merupakan bilangan bulat. Jadi 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 1 yang juga merupakan bilangan bulat. Pada penjumlahan 2 bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya, 2 ditambah negatif 3. Ini 2 ini berada di posisi depan, negatif 3 berada di posisi belakang. Nah, ini boleh ditukar. Negatif 3 taruh depan dan 2-nya ditaruh di belakang. Di sini sama ya, negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Pada penjumlahan 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita lihat ya, 1 ditambah 3 ditambah negatif 2. Untuk ruas kiri kita kelompokkan dulu, 1 ditambah 3. Untuk ruas kanan kita kelompokkan 3 ditambah negatif 2. Kita kerjakan yang di dalam tanda kurung dulu, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Yang ruas kanan 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Lalu kita kerjakan nih, 4 ditambah negatif 2 hasilnya 2, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kita lihat ruas kiri dan ruas kanan sama ya. Bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Sebagai contoh, 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Negatif 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2. 0 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2. Lalu ada hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0 atau sifat inverse penjumlahan. Kita tahu bahwa lawan dari negatif 2 yaitu 2. Lawan dari 2 yaitu negatif 2 ya. Jika kita jumlahkan negatif 2 tambah 2 itu hasilnya sama dengan 0.
Selanjutnya, operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Pertama, ada pengurangan bilangan bulat positif oleh bilangan bulat positif. Contohnya, positif 2, berarti kita berangkat dari skala 0 menuju ke kanan, ke arah skala 2 ya. Dikurangi 3, berarti anak panahnya tetap ke kanan, tapi mundur 3 langkah ya, dari arah 2 nih ya. Nah, kita lihat pangkal anak panah berakhir pada negatif 1, jadi jawabannya negatif 1. Pengurangan bilangan bulat positif oleh bilangan bulat negatif, ada positif 2, kita berangkat dari skala 0 menuju ke 2, ke arah kanan ya. Lalu bilangan kedua ada negatif 3, berarti ujung anak panahnya menghadap ke kiri dan mundur 3 langkah dari arah 2. Nah, kita peroleh pangkal anak panahnya berakhir pada skala 5, jadi jawabannya 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Lalu pengurangan bilangan bulat negatif oleh bilangan bulat positif. Contohnya, negatif 2, kita berangkat dari skala 0 menuju ke negatif 2, ke arah kiri ya. Lalu ada bilangan kedua positif 3. Nah, kita berangkat dari negatif 2, kita mundur 3 langkah dan anak panahnya menghadap ke kanan. Kita lihat pangkal anak panahnya berakhir pada posisi negatif 5. Lalu ada pengurangan bilangan bulat negatif oleh bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 2, kita berangkat dari skala 0 menuju ke arah negatif 2, anak panahnya ke arah kiri ya. Lalu ada negatif 3, berarti anak panahnya ke arah kiri, mundur ya, tetap. Nah, kita lihat pangkal anak panahnya berada pada posisi 1. Kita lihat bahwa kita simpulkan ya, mengurangi suatu bilangan bulat sama saja dengan menjumlahkan lawan dari bilangan yang mengurangi. Contohnya nih, 5 dikurangi negatif 8 itu sama saja dengan 5 ditambah 8, hasilnya 13. Ada 11 dikurangi negatif 9 itu sama saja dengan 11 ditambah 9, hasilnya 20 ya. Selanjutnya ada negatif 4 dikurangi 11, itu sama saja dengan negatif 4 ditambah negatif 11, hasilnya negatif 15. Untuk sifat pengurangan bilangan bulat, pengurangan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Sifat ini disebut sifat tertutup. Sebagai contoh, 1 dikurangi negatif 3 sama dengan 4. 1 merupakan bilangan bulat, negatif 3 merupakan bilangan bulat, dan hasilnya 4 juga merupakan bilangan bulat. Supaya kalian lebih memahami materinya hari ini, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Tentukan operasi hitung berikut menggunakan garis bilangan, sketsa saja, dan tentukan pula hasilnya. Demikian, terima kasih. Apabila kalian memiliki pertanyaan tentang materi ini, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.